Keluarga ini adalah keluarga paling pelit di dunia. Mereka selalu duduk dekat toilet saat menggunakan ponsel, karena di sanalah sinyal wifi tetangga paling kuat. Setiap kali kota menyemprotkan disinfektan di jalan, mereka tidak pernah menutup jendela, mengira hal itu akan membantu membersihkan rumah mereka secara gratis. Keluarga beranggotakan 4 orang itu, bahkan berbagi satu loyang pizza untuk dimakan bersama. Mereka bermimpi hidup kaya dan mewah, tetapi mereka tahu, hal itu mustahil. Suatu hari, King Supri mendapat kesempatan. Seorang teman lama memberinya informasi tentang pekerjaan sebagai tutor. King Supri takut, karena ia bahkan tidak memiliki gelar sarjana. Ia berpikir pasti akan ditolak. Saat itulah adiknya, Anna, turun tangan dan membuatkan ijazah universitas palsu untuknya. Keesokan harinya, King Supri meminjam pakaian yang rapi dan pergi ke rumah orang kaya itu. Namun, saat melihat rumah megah tersebut, ia langsung kaget. Seorang perempuan membuka pintu dan memberi isyarat agar ia masuk. King Supri masuk dengan percaya diri, berbicara dengan baik, dan berhasil membuat perempuan itu terkesan. Namun perempuan tersebut mengatakan bahwa ia ingin mengamati cara King Supri mengajar secara langsung sebelum mempekerjakannya. King Supri tersenyum dan setuju. Ketika kelas dimulai, King Supri melihat anak perempuan itu sangat gugup. Ia menggenggam tangan anak itu dengan lembut untuk menenangkannya. Dan anak itu pun menjadi lebih rileks. Melihat hal tersebut, perempuan itu tersenyum dan langsung menawarkan pekerjaan itu kepadanya. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah melesat tepat di atas kepalanya. Anak panah itu ditembakkan oleh putra kecil perempuan tersebut. Anak lelaki itu adalah pelukis berbakat, tetapi menderita ADHD. Lebih dari 10 guru sebelumnya telah berhenti karena tingkah lakunya. Perempuan itu cemas karena tidak bisa menemukan guru yang tepat baginya. Mendengar hal itu, King Supri berkata, "Saya mengenal seorang gadis yang bukan hanya seorang seniman hebat, tetapi juga sangat pandai menangani anak-anak." Perempuan itu senang sekali dan memintanya membawa gadis tersebut segera. Keesokan harinya, Anna datang sebagai guru seni baru bagi anak laki-laki itu. Perempuan kaya tersebut ingin ikut menyaksikan jalannya kelas, tetapi Anna menolak dengan sopan. Setelah kelas selesai, perempuan itu melihat putranya benar-benar tenang. Sebenarnya, King Supri dan Anna sudah mempelajari semua tentang keluarga itu sebelumnya. Anna menyadari bahwa anak laki-laki itu sangat sedih di dalam hatinya. Dia mengatakan kepada perempuan itu bahwa ia tidak hanya akan mengajarinya seni, tetapi juga akan menyembuhkan emosinya melalui seni. Perempuan itu sangat senang dan resmi mempekerjakannya. Malam itu setelah kelas, perempuan tersebut menyuruh sopirnya mengantar Anna pulang. Namun di tengah jalan, Anna diam-diam menyembunyikan pakaian dalamnya di bawah kursi mobil. Rencananya adalah membuat sopir itu dipecat, agar ayahnya bisa menggantikannya. Keesokan harinya, ketika perempuan itu menemukan pakaian dalam tersebut di mobil, ia mengira sang sopir melakukan hal yang tidak pantas dan segera memecatnya. Dengan wajah polosnya, kemudian Anna membantu pamannya, yang sebenarnya ayahnya, untuk diterima sebagai sopir baru. Selanjutnya, mereka harus menyingkirkan asisten rumah tangga bernama Moon. Agar ibu mereka bisa menggantikannya, Moon alergi terhadap bulu buah persik. King Supri memanfaatkan hal itu, dengan menaburkan bulu buah persik halus ke tubuhnya. Moon jatuh sakit, dan ayah King Supri meyakinkan perempuan itu bahwa Moon mengidap tuberkulosis yang bisa membahayakan seluruh keluarga. Ketakutan, perempuan itu memecat Moon juga. Dan dengan cara demikian, Anna, King Supri, serta kedua orang tua mereka, 4 orang itu, berhasil menyusup ke rumah kaya itu seperti parasit.